Salam para peserta didik, selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran yang kelima ini. Ya. Bagaimana kabarnya? Saya harap Anda selalu dalam keadaan sehat. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kesempatan ini kita diberkati karena kita bersama dalam pembelajaran ini. Kepada para siswa semua, ya, pertemuan hari ini kita akan mengenal tentang laporan penelitian. Di dalam penulisan laporan penelitian itu nanti dibagi menjadi beberapa sub. Namun sebelumnya, ya, materi sebelumnya yang kita bahas yaitu tentang pengolahan data. Ya, pengolahan data yang sudah kita bahas yaitu pengolahan data yang terkait dengan pengolahan data kuantitatif dan kualitatif. Ya, terakhir yaitu pengolahan data kualitatif, data yang tidak bisa diangkakan. Ya, data yang tidak bisa distatistikkan, ya, bukan data statistik, karena kualitas ini menyangkut suatu mutu kehidupan. Ya, ini menyangkut tentang kualitas. Ya, contoh sifat rajin itu nggak bisa kita angkakan. Sifat malas, ya, kita nggak bisa angkakan. Ya, kejujuran kita tidak bisa mengangkakan. Nah, dari data kualitatif inilah yang nanti diverifikasi kebenarannya sehingga kita dapat menyimpulkan atau menarik suatu kesimpulan. Ya. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, di mana kita akan membahas dengan laporan penelitian sosial. Ya, dengan membahas laporan penelitian sosial ini, siswa akan mengetahui jenis-jenis laporan penelitian, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk laporan penelitian, ya, termasuk di dalamnya Anda akan mengetahui, ya, bagaimana proses penulisan laporan itu bisa dikerjakan. Ya, kepada para siswa semua, ya, apa saja yang menjadi bagian-bagian di dalam laporan penelitian. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yaitu jenis-jenis laporan penelitian. Ya, bentuk penulisan laporan. Kemudian yang ketiga, prinsip laporan penelitian. Yang keempat, interpretasi data penelitian. Dan yang kelima adalah manfaat laporan penelitian. Ya. Nah, itu materi yang akan kita bahas di dalam pertemuan hari ini. Ya. Kepada para siswa semua, kita akan mengetahui jenis-jenis laporan penelitian apa yang ada di dalamnya. Ya. Pertama adalah laporan penelitian sementara dan laporan penelitian akhir. Ya, sebelum kita mengetahui lebih mendalam, laporan penelitian itu sementara itu dibuat di dalam suatu bentuk rancangan yang belum disusun secara lengkap karena ini masih merupakan bentuk konsep, ya. Sementara laporan penelitian akhir, ya, yang kita ketahui di mana setiap lembaga pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi,
setiap menyelesaikan pendidikan jenjang S1 atau diploma atau S2 dan S3, ya, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan laporan penelitian akhir, ya. Kalau mungkin jenjang diploma yang namanya makalah, mungkin jenjang yang S1 namanya skripsi, ya. Kemudian jenjang yang S2 adalah tesis, jenjang S3 adalah disertasi. Ada juga nanti yang dinamakan dengan satu bentuk penulisan laporan, yaitu jurnal, ya, yaitu bentuk laporan, ya, ilmiah yang dibuat dan dipublikasikan seorang mahasiswa dari hasil suatu penelitian. Kemudian yang kedua adalah bentuk laporan penelitian yang resmi atau formal dan laporan penelitian yang non formal, ya. Yang formal, ya, bentuk laporan penelitian yang dibuat oleh lembaga tertentu, ya. Misalnya bisa jurnal, misalnya bisa skripsi, misalnya bisa disertasi, ya. Bisa juga sebagai suatu hasil penelitian dari suatu kebijakan, ya. Sementara non formal, ya, laporan yang disusun berdasarkan pengamatan dan interpretasi empiris, ya, biasanya dalam bentuk artikel atau makalah, ya, ataupun bentuk apa ya, laporan kerja, ya, laporan kerja ataupun lokakarya, ya. Nah, ini sebagai satu bentuk yang non formal, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang bentuk penulisan laporan. Bentuk penulisan laporan yang pertama adalah narasi, ya. Apa yang disebut sebagai bentuk laporan narasi adalah suatu gaya penulisan yang bertujuan menggambarkan, ya, menggambarkan suatu kejadian secara jelas, ya, dan runtut atau sesuai dengan tata urutannya atau sesuai dengan kronologinya, ya. Jadi saya ulang, suatu gaya penulisan yang menggambarkan suatu kejadian yang ditulis secara runtut atau ditulis secara kronologi berdasarkan tata urutannya, ya. Nah, itu narasi. Kemudian yang kedua adalah deskripsi, ya. Deskripsi itu suatu bentuk penulisan laporan, ya, yang bertujuan menggambarkan peristiwa, ya, yang menggambarkan peristiwa atau kejadian sesuai dengan keadaan, sehingga seorang yang membaca atau pembaca dapat merasakan dari yang dijelaskan, ya, dari yang dideskripsikan dari suatu kejadian atau suatu peristiwa, ya, itu deskripsi. Yang ketiga adalah eksposisi. Apa yang dimaksud dengan eksposisi adalah suatu bentuk penulisan laporan yang bertujuan untuk mengklarifikasi. Bentuk penulisan laporan yang bertujuan untuk mengklarifikasi. Apa yang diklarifikasi? Yaitu menjelaskan, mengevaluasi suatu informasi sehingga akan menambah wawasan pembaca, ya, sehingga akan menambah wawasan pembaca dari, ya, dari penjelasan, dari informasi, dari evaluasi, sehingga akan menambah wawasan dari pembaca. Yang keempat adalah argumentasi. Apa yang disebut argumentasi adalah suatu penulisan laporan
yang bertujuan untuk meyakinkan, ya, untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu kebenaran. Ya, penulisan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu kebenaran dengan menyajikan fakta-fakta atau bukti-bukti yang kuat, itu argumentasi. Ya, dan yang terakhir yaitu penulisan laporan persuasi adalah suatu penulisan laporan yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu peristiwa atau mengenai suatu hal, ya, bertujuannya untuk mempengaruhi. Nah, inilah bentuk-bentuk penulisan laporan penelitian, ya. Kemudian ketiga adalah prinsip di dalam laporan penelitian, ya. Di dalam penyusunan laporan penelitian merupakan satu hal yang penting di dalam suatu penelitian. Saya ulangi, di dalam penyusunan laporan penelitian merupakan hal bagian yang terpenting di dalam suatu penelitian. Peneliti perlu mengetahui prinsip-prinsip, ya, menyusun laporan penelitian, ya. Adapun prinsip-prinsipnya adalah, ya, satu, laporan penelitian tidak dapat disusun sebelumnya, ya, penelitian selesai dilakukan, ya. Artinya laporan penelitian tidak dapat disusun sebelum penelitian selesai dilakukan, ya. Jadi akan melakukan penyusunan laporan itu dengan prinsip harus selesai sudah dilakukan penelitian, ya. Yang kedua, penelitian harus menjelaskan, ya, secara jujur, objektif dan empiris, ya. Ya. Jadi secara jujur dan empiris, ya. Yang ketiga, laporan penelitian ditulis secara komunikatif, ya, supaya mudah dicerna dan sesuai dengan standar penulisan, yaitu sesuai dengan standar bahasa Indonesia ada subjek, spok, ya, spok, subjek, predikat, objek, keterangan, ya. Yang keempat atau yang D, laporan penelitian hendaknya singkat dan padat, ya, hindari dengan penggunaan kata-kata yang berdele-dele, ya. Yang E, laporan penelitian disusun secara berkesinambungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lain, memiliki suatu kesinambungan. Jangan sampai antara alinea yang satu dengan alinea yang lain tidak ada keterkaitannya. Kemudian antara bab 1 dengan bab 2 merupakan suatu susunan yang sudah diikuti di dalam standar penulisan, ya. Kemudian yang F adalah penelitian yang dilakukan harus memiliki konsep, memiliki proporsi dan teori sesuai dengan topik penelitian, ya. Jadi teori, konsep dan proporsi jangan sampai lepas dari tema atau topik di dalam penelitian. Kemudian laporan dibuat harus konsisten, harus, ya, berpegang pada kode etik di dalam penulisan, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah interpretasi data penelitian, ya. Di dalam penelitian sosial, interpretasi adalah upaya menafsirkan data menjadi sebuah argumentasi dan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
interpretasi merupakan upaya menemukan makna di balik fakta sosial yang diteliti. Ya, misalnya di sebelah kanan ini ada suatu gambar grafik. Ya, bisa juga Anda menginterpretasi atau menafsirkan kira-kira ini grafik tentang pertumbuhan ekonomi atau grafik tentang volatil atau perkembangan harga saham di suatu indeks tertentu. Ini interpretasi. Yang penting interpretasi tadi harus dipersiapkan alasan-alasan tertentu atau argumen-argumen yang kuat sehingga interpretasi itu dapat dipertanggungjawabkan, ya, karena di dalamnya ada fakta-fakta yang diperkuat dalam argumentasi, ya, itu interpretasi data. Kemudian yang kelima, manfaat laporan penelitian, ya. Manfaat laporan penelitian, ya. Ada beberapa manfaat. Satu, laporan penelitian bermanfaat bagi peneliti. Ya. Manfaatnya untuk mengembangkan cara berpikir yang ilmiah, ya. Bagi peneliti sendiri memiliki manfaat sebagai ajang edukasi, sebagai tempat mendidik bagaimana cara-cara berpikir ilmiah dan menulis secara ilmiah yang nantinya akan meningkatkan kualitas keilmuannya itu sendiri. Kemudian hasil penelitian itu bisa bermanfaat bagi pemerintah, artinya hasil yang diperoleh dari hasil penelitian disumbangkan oleh pemerintah sebagai landasan di dalam menyusun suatu kebijakan tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga bermanfaat ya bagi ilmuwan, ya, calon-calon sarjana S1, S2, S3, ya, mereka mempelajari karya ilmiah di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berguna atau bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan menerima hasil-hasil informasi sehingga masyarakat bisa melakukan suatu program pemberdayaan ataupun mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan dari suatu hasil penelitian yang ada. Kemudian penelitian itu ya bisa bermanfaat bagi peneliti lainnya. Bagi Anda yang masih pemula atau masih belajar melakukan penelitian, Anda akan membuka hasil penelitian orang lain sebagai wacana, sebagai landasan dan sebagai dasar supaya Anda memperoleh suatu gambaran bagaimana penulisan di dalam penelitian tersebut dan bagaimana penelitian itu dilaksanakan, hal-hal apa yang perlu dipersiapkan. Nah, itu manfaat laporan penelitian, ya. Kepada para siswa semua, saya kira sampai di sini dulu, ya. Materi pembelajaran video yang kelima itu tentang jenis-jenis penelitian. Apa yang Bapak berikan, ya, yang penting Anda pelajari video ini, Anda ringkas intisarinya, ya, Anda ringkas intisarinya apa yang menjadi materi pokok. Seandainya Anda masih memerlukan perbandingan atau ingin memperdalam ilmu tentang ya penulisan laporan penelitian ini, Anda bisa merujuk pada literasi dan referensi buku penelitian sosial, ya. Banyak sumber buku yang ada di internet itu nanti sebagai pembanding atau bahkan bisa menambah
wawasan Anda di dalam mempelajari materi penulisan laporan penelitian. Ya, sebelum Bapak akhiri, ya, pesan Bapak seperti biasa, laksanakan ya 5M di dalam masa pandemi ini, ya. 1, mencuci tangan pada air yang mengalir dengan menggunakan sabun, ya. Kedua adalah memakai masker dengan benar dari batang hidung sampai di bawah ya janggut. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak dengan teman dalam melakukan aktivitas. Yang keempat adalah menghindari kerumunan, dan yang kelima adalah membatasi ya, atau kalau bisa ya, mengurangi tidak bepergian ke tempat-tempat lain kalau itu tidak dirasa sangat penting, ya. Mudah-mudahan Anda selalu bisa menjaga kesehatan dengan baik dan kita semua dapat melalui masa-masa sulit di dalam masa pandemi ini dengan keselamatan kita semua. Terima kasih. Selamat mempelajari.